السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para ikhwah, para peserta daurah yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan langkah kita menuju tempat yang mulia ini dicatat sebagai ibadah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Sore ini kita akan mulai kajian kita dari kitab yang ringkas, yaitu yang berjudul Al-Bid'ah. Al-Bid'ah, ta'rifuha, anwa'uha, ahkamuha. Bid'ah, pengertiannya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya. Ini adalah kutaib, buku singkat yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Mufti Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau saat ini menjabat sebagai mufti kerajaan Arab Saudi, yang kalau tidak salah tanggal 22 Oktober yang lalu beliau diberikan amanah yang besar sebagai mufti kerajaan setelah meninggalnya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan beliau termasuk dari salah satu ulama senior yang umur beliau sampai hari ini adalah 90 tahun kurang lebih, dan masih memberikan kajian, fatwa, dan juga manfaat bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur beliau, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan di atas ketaatan kepadanya. Pembahasan kita adalah pengertian tentang bid'ah, dan pembahasan ini sangat penting supaya kita faham hakikat bid'ah, dan juga supaya kita tidak salah di dalam memahami perkara bid'ah. Para ulama kita telah banyak menuliskan kitab-kitab berkaitan dengan masalah bid'ah, dan di antara kitab yang masyhur yang sampai kepada kita adalah risalah ini, singkat tapi insyaallah penuh dengan ilmu yang insyaallah akan kita bahas sore ini. Baik, kita masuk pada pembahasan terkait dengan muqaddimah yang dituliskan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Pada halaman yang 5 kita memulai al-muqaddimah. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala: Alhamdulillahi rabbil alamin, umirna bil ittiba'. Kita memuji Allah Rabbul Alamin yang kita diperintahkan untuk ittiba'. Dan ini bisa juga kita sebutkan amarna bil ittiba'. Allah perintahkan kita untuk mengikuti nabinya di dalam beragama. Wa nahana 'anil ibtida'. Dan Allah melarang kita dari perbuatan bid'ah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin alladhi ba'athahu Allah liyuqtada bihi wa yuta'. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengutusnya supaya diikuti dan supaya
ditaati. Wa ala alihi wa ashabihi wa sairil atba', dan mudah-mudahan juga salawatnya sampai kepada keluarga, para sahabat dan seluruh orang-orang yang mengikutinya. Wa ba'd, fahadhihi fusulun fi bayani anwa'il bid'ah wan nahyi anha. Ini adalah pembahasan penjelasan terkait dengan macam-macam bid'ah dan larangan bid'ah. Iqtada kitabatuha wajibun nasiha lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim. Yang penulisan risalah ini sebuah keharusan, sebuah kewajiban sebagai bentuk nasihat, mengajak manusia, mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah, mengajak manusia dan menasihati manusia untuk kembali kepada kitabullah, kembali kepada ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat juga kepada para pemimpin dan juga seluruh kaum muslimin. Maka beliau menuliskan risalah singkat ini sebagai bentuk nasihat, dan begitulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Nasihat untuk kaum muslimin, mengingatkan mereka supaya mereka kembali ke jalan Allah, kembali kepada ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan dari apa yang disebutkan oleh penulis Al-Faslul Awwal, yakni pembahasan pertama atau pasal pertama, poin pertama dari pembahasan ini. Ta'riful bid'ati wa anwa'uha wa ahkamuha. Pengertian bid'ah, macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Yang pertama berkaitan dengan pengertian. Beliau mengatakan ta'rifuha, pengertian bid'ah. Al-bid'atu fil lughah. Bid'ah secara bahasa ma'khudhatun minal bid'ah, adalah diambil dari kata al-bid'ah. Al-bid'ah diambil dari kata al-bid'ah, ay minal bad'i, afwan, minal bad'i. Ma'khudhatun minal bad'i, diambil dari kata bad', wa huwa al-ikhtira'u ala ghairi mithalin sabiq. Al-bad'u artinya adalah al-ikhtira', sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang diada-adakan, ala ghairi mithalin sabiq, yang tidak ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang dibuat, diada-adakan, yang tidak ada contoh sebelumnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Ai mukhtari'uha ala ghairi mithalin sabiq. Allah pencipta langit dan bumi, ai Allah yang mengadakan, Allah yang mengadakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa ada yang mendahului. Maka kata bad'u adalah al-ikhtira'. Sehingga dalam ayat itu Allah menyebutkan dirinya badi'us samawati wal ard. Badi, yang pertama kali mengadakan, dan belum pernah ada yang mendahului, belum ada contohnya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Nabi, ma kuntu bid'an minar rusul, aku bukanlah rasul yang pertama kali. Jadi Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan aku bukanlah rasul pertama yang diutus oleh Allah.
Ay ma kuntu awwala man jaa bir-risalah min Allah ila al-ibad. Aku bukanlah orang pertama yang diutus membawa risalah kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah. Bal taqaddamani katsirun minar rusul. Tetapi sudah ada para rasul yang telah mendahului aku. Maka kata bid'an, ya, ini adalah yang pertama. Bid'ah. Tadi Allah menyebutkan badi' pada ayat pertama, pada ayat yang kedua bid'an adalah yang pertama. Jadi rasul kita bukan rasul yang pertama, tapi sudah ada rasul sebelumnya. Adapun Allah adalah yang pertama kali mengadakan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Wa yuqal ibtada'a fulanun bid'atan. Contoh lain, ketika dikatakan ibtada'a fulanun bid'atan, si fulan mengada-ada, si fulan membuat sesuatu yang baru, yakni ibtada'a tariqatan lam yusbaq ilaiha. Si fulan mengada-ngada tariqah, metode dan cara, lam yusbaq ilaiha, yang belum pernah ada yang mendahului sebelumnya. Jadi si fulan adalah penemu metode tersebut. Si fulan adalah orang pertama yang menggunakan cara itu, yang belum pernah ada orang yang mengerjakan sebelumnya. Wal ibtida'u ala qismain. Dan ibtida' atau bid'ah ini ada dua macam. Ibtida'un fil adat. Yang pertama adalah bid'ah dalam perkara adat, kebiasaan. Kabtida'il mukhtara'atil hadithah, seperti mengada-ngada penemuan-penemuan baru yang baru muncul dalam urusan adat, urusan duniawi. Wa hadza mubahun, maka ini dibolehkan. Li'anna al-asla fil 'adatil ibahah, karena hukum asal dalam kebiasaan duniawi adalah dibolehkan. Ini perkara apa? Adat, perkara dunia. Maka ini dibolehkan. Mubah, dibolehkan. Contoh, ya, dahulu orang ketika ingin pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka ada yang jalan kaki, mereka ada yang naik unta. Hari ini ditemukan wasilah, sarana, kendaraan untuk bisa sampai dengan lebih cepat. Ada pesawat, ya, ada yang mungkin naik mobil, ada yang naik bis, ada yang naik motor. Ini perkara yang baru diada-adakan dalam urusan duniawi, maka dibolehkan. Ini tidak mengapa. Idzan ini adalah ibtida'un fil adat, mengada-ada dalam perkara dunia. Yang kedua, wabtida'un fid din. Yang kedua adalah perkara bid'ah dalam agama. Wa hadza muharramun, maka ini hukumnya haram. Li'anna al-asla fihi at-tauqif, karena hukum asal dalam beragama dan beribadah adalah tauqif. Harus ada dalilnya, harus ada landasannya, harus ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada fi amrina hadha, dalam urusan agama kami, dalam urusan ibadah, ma laysa minhu, yang tidak ada contohnya, fa huwa raddun, maka ini tertolak. Tertolak. Kenapa? Fi amrina hadha, dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain Nabi sabdakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami,
maka dia tertolak. Maka dia tertolak. Maka bid'ah di sini ada, atau ibtida, mengada-ngada di sini ada dua garis besar. Yang pertama adalah dalam perkara duniawi. Dalam perkara duniawi. Yang kedua dalam perkara agama. Perkara duniawi dibolehkan. Dahulu orang kalau mau adzan, ya, dia harus kemana? Harus ke atas. Ada tempat yang lebih tinggi supaya suara sampai, ya, sampai kejauhan. Hari ini ditemukan adanya pengeras suara. Jadi ini perkara duniawi, maka tidak boleh kita mengatakan haram, lah. Maka ini hukumnya apa? Ini hukumnya mubah. Ini hukumnya mubah. Dahulu ketika datang para penuntut ilmu untuk mengambil riwayat hadis dari para guru mereka yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan, di antaranya majelis Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad majelisnya dihadiri sampai 5.000 penuntut ilmu. 5.000 penuntut ilmu yang mencatat hadis dari lisan Imam Ahmad jumlahnya 500. 4.500 mereka semua mendengarkan dan melihat bagaimana adab Imam Ahmad. Mereka belajar dari adab Imam Ahmad. 500 orang sampai 5.000 orang. Bagaimana suara Imam Ahmad itu sampai kepada mereka di majelis tersebut? Maka di situ, di tengah-tengah mereka ada sebagian orang yang berdiri untuk menyampaikan suara Imam Ahmad sehingga sampai ke sana. Yang sana berdiri menyampaikan ke sana. Ketika beliau mengatakan qala haddatsani fulan, sana qala haddatsani fulan, sana qala haddatsani fulan, ya, qala Rasulullah, sana qala Rasulullah, sampai. Tapi hari ini adanya penemuan pengeras suara. Ini perkara dunia, mubah, tidak tercela. Ya, adapun yang kedua tadi adalah dalam perkara agama, dan inilah yang haram dan tercela. Tayyib, apa yang membedakan dua lafaz hadis tadi? Yang pertama, man ahdatha fi amrina hadza. Yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna. Sama-sama berkaitan dengan celaan terhadap bid'ah dan para pelaku bid'ah. Tetapi yang membedakan, ini sebagai hujah dan bantahan kepada sebagian orang. Ketika kita mengatakan, ya fulan, kenapa engkau lakukan perkara bid'ah? Kenapa engkau kerjakan perkara bid'ah? Dia akan mengatakan, oh, saya bukan orang pertama yang mengerjakan. Saya apa? Mengikuti apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kami. Ini yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Tayyib. Ketika orang itu mengerjakan, maka dia terkena pada hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tertolak. Nah, untuk mereka yang mengada, untuk mereka yang memunculkan bid'ah, maka dia terkena dengan hadis man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang mengada-ngada perkara baru dalam urusan agama, maka tertolak. Sehingga tidak ada alasan, oh saya bukan yang mengada-ngada, tapi kau kena hadis ini. Bagi yang mengada-ngada, dia kena pada hadis man ahdatsa fi amrina hadza. Maka tidak ada hujah bagi mereka. Kemudian anwa'u al-bid'ah. Macam-macam bid'ah. Al-bid'atu fid din naw'an. Sekarang pembahasan macam-macam bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah dalam urusan agama ada dua macam. An-naw'ul awwal bid'atun qawliyatun i'tiqadiyah. Yang pertama adalah bid'ah qawliyah i'tiqadiyah. Bid'ah yang berkaitan dengan ucapan dan keyakinan. Kama qalatil Jahmiyah, seperti ucapan firqah Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Rafidhah, seperti ucapan dan keyakinan kaum Jahmiyah, kaum Qadariyah dan kaum Rafidhah, wasairil firaqidh dhalah wa i'tiqadatihim. Ucapan-ucapan firqah-firqah tersebut dan keyakinan-keyakinan mereka yang menyimpang dari keyakinan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka di sini disebut dengan bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, an-naw'u tsani bid'atun fil ibadat. Yang kedua adalah berkaitan dengan bid'ah dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah. Katta'abbudi lillah bi'ibadatin lam yashra'ha. Seperti beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Wahiyya aqsam. Dan di sini ada beberapa macam. Maka bid'ah dalam urusan agama secara garis besar ada dua. I'tiqadiyah seperti keyakinan firqah-firqah sesat, dan yang kedua adalah al-ibadat, dalam perkara ibadah. Dan dalam perkara ibadah ini ada beberapa macam. Al-qismul awwal, yang pertama, ma yakunu fi asli al-ibadah, ma yakunu fi asli al-ibadah bi an yuhditha ibadatan laysa laha aslun fi syara'. Bid'ah yang dilakukan pada asal ibadah, yaitu mengada-ngada ibadah yang tidak memiliki dasar, tidak memiliki dalil landasan di dalam syariat. Seperti apa? Ka'an yuhditha salatan ghaira masyru'atin, seperti mengada-ngada salat yang tidak disyariatkan. Ya, mengada-ngada salat yang tidak disyariatkan. Maka ini bid'ah ya fi aslil ibadah. Kenapa? Karena tidak ada contohnya salat tersebut. Contoh semua. Setiap kali dia masuk rumah, dia salat 2 rakaat. Setiap kali masuk rumah dia salat 2 rakaat. Setiap kali masuk rumah dia salat 2 rakaat. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Mengada-ngada bukan? Mengada-ngada fi aslil ibadah. Fi aslil ibadah. Maka ini apa? Bid'ah. Qal au siyaman ghairu masyru'in aslan, atau mengada-ngada puasa yang tidak ada dasar dalil syariatnya. Seperti puasa apa? Puasa mutih. Ada puasa mutih. Pernah dengar puasa mutih? Pokoknya puasa malamnya sahur pakai putih, air putih, nasi putih, baju putih, pakaiannya, mandinya air putih, nanti bukanya apa lagi? Mutih lagi. Tidak ada contohnya. Kemudian di hari-hari tertentu, dengan niatan tertentu untuk memutihkan hati dan membersihkan jiwa, ini tambah kotor. Kenapa? Karena tidak disyariatkan. Atau puasa-puasa yang diada-adakan yang tidak ada contohnya. Qala au a'yadan ghairu masyru'atin, atau mengada-ngada a'yad, perayaan hari-hari besar yang tidak ada syariatnya, tidak ada contohnya. Ka'yadil mawalid wa ghairiha, seperti mengadakan perayaan-perayaan maulid. Ada maulid Nabi, ada maulid Hasan, maulid Husain, maulid fulan, terus maulid. Ada perayaan nuzul ini, ada perayaan ini, terus. Ini perayaan-perayaan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak ini perkara yang bid'ah. Al-qismu tsani, yang kedua, ma yakunu min as-ziyadati fil ibadati al-masyru'ah. Bid'ah yang berkaitan dengan menambah-nambah dalam ibadah yang disyariatkan. Bid'ah yang berkaitan dengan menambah pada ibadah yang disyariatkan. Berarti hukum asalnya sudah ada ibadah yang disyariatkan, tapi dia tambah. Dia merasa kurang, ditambah sama dia. Kama law zada rak'atan khamisatan fi salati dhuhri awil asri mathalan. Seperti seseorang ketika salat zuhur yang harusnya 4 rakaat, dia tambah 1 rakaat. Jadi 5 rakaat. Dia sholat asar, harusnya 4 rakaat, ditambah 1 rakaat, jadi 5 rakaat. Maka ini menambah ya dalam ibadah yang sudah disyariatkan. Bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi niatnya baik supaya dapat pahala. Niat saja tidak cukup.
Niat saja tidak cukup, harus sesuai dengan contoh dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-qismu tsalits, yang ketiga, ma yakunu fi sifati ada'il ibadah al-masyru'ah. Bid'ah yang berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan tata cara melaksanakan ibadah yang disyariatkan. Ibadahnya sudah disyariatkan, tetapi ada tata cara tertentu yang tidak disyariatkan, kemudian dia lakukan. Bi an yu'addiyaha ala sifatin ghairi masyru'ah. Dia melakukan tambahan cara-cara yang tidak disyariatkan. Ka'ada'il azkaril masyru'ah bi aswatin jama'iyyatin mutribah. Seperti apa? Seperti melaksanakan zikir yang disyariatkan, tapi dengan tata cara suara berjamaah dibarengi dengan tabuhan rebana, alat musik. Zikir masyru' tidak? Masyru'. Tayyib. Tapi kemudian tata caranya suaranya berjamaah. Ya. Yang kedua dibarengi dengan alat-alat musik. Ada tidak? Salawat ibadah bukan? Ibadah masyru', masyru'. Tapi kemudian bersalawatnya berjamaah, berbarengan semuanya, ditambahin lagi pakai alat-alat musik. Maka ini menjadi apa? Jadi bid'ah. Nah, kemudian selanjutnya, wa kashdid 'ala an-nafs fil ibadat ila haddin yakhruju an sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau contoh lain, dia memberatkan diri dia dalam beribadah sampai-sampai ya keluar dari batas yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menyiksa diri dia dalam beribadah, memberatkan diri dia dalam beribadah dengan tata cara tertentu. Maka ini juga perkara yang tercela, perkara bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh sekarang, ya, menikah ibadah bukan? Menikah ibadah bukan? Ibadah. An-nikahu sunnati, maka ibadah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tayyib. Kemudian ada orang sudah, saya tidak mau nikah, saya mau menghabiskan umur saya hanya untuk ibadah, ibadah. Tercela bukan? Tercela. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa ibadah, tapi kemudian dia mengatakan saya mau berpuasa, dan tidak akan berbuka terus selama hidup saya. Tercela. Dia mulai ibadah, tapi kemudian dia memberatkan diri, saya tidak akan pernah tidur malam, saya akan habiskan untuk qiyamul lail terus. Tercela. Sehingga Nabi marah ketika mendapati ada sahabat yang hampir saja melakukan hal itu, maka segera Nabi tegur para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang enggan untuk mengikuti sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ibadah yang Allah syariatkan adalah mudah. Sehingga Allah menyebutkan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah, beribadah kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Allah tidak memberatkan melebihi batas yang Allah bebankan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalian lihat ahlul bidah, mereka ingin meraih pahala besar dengan niat tersebut, tetapi caranya salah, sehingga memberatkan diri yang akhirnya tidak mendapatkan pahala, sebaliknya malah tercela. Al-qismur rabi', bagian yang keempat, ma yakunu bi takhsisi waqtin lil ibadati al-masyru'ah, yaitu bid'ah mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah yang disyariatkan. Ada ibadah yang disyariatkan, tapi ya waktunya dikhususkan. Waktunya dikhususkan. Lam yukhassisu syar', yang tidak pernah dikhususkan oleh syariat waktunya. Katakhsisi yaumin nisfi min Sya'ban wa lailatihi bisiyamin wa qiyamin. Seperti mengkhususkan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, siangnya untuk berpuasa, malamnya untuk qiyamul lail. Ini pengkhususan yang membutuhkan dalil. Puasa ibadah,
Qiyamul lail ibadah, tapi dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu tanpa ada dalil yang sahih, maka ini apa? Bid'ah. Qala fa inna asl as-siyam wal qiyam masyru', karena hukum asal puasa dan qiyamul lail adalah masyru', disyariatkan. Walakin takhsisahu biwaqtin min al-awqat yahtaju ila dalilin. Tetapi mengkhususkan waktu tertentu dari waktu-waktu yang lainnya, maka ini membutuhkan kepada dalil. Mana dalil yang sahih? Ya, mensyariatkan pengkhususan nisfu Sya'ban, siangnya untuk berpuasa, malamnya untuk qiyamul lail. Tidak ada dalil yang sahih. Oleh karena itu, tidak hanya dalil, tapi dalil yang sahih dan dalil yang sharih. Kita butuh dalil dalam beribadah dengan dalil yang sahih dan dalil yang sharih. Dalil yang sahih dan dalil yang sharih. Ini adalah 4 macam bid'ah di dalam ibadah. Bid'ah yang pertama fi aslil ibadah. Pada apa? Asal ibadah. Memang tidak ada syariatnya sama sekali. Adapun bagian yang kedua, 3 dan 4 tadi, ibadah-ibadah tersebut ada syariatnya, tetapi ditambah, tetapi caranya diinovasi yang baru lagi. Kemudian selanjutnya tadi waktunya dikhususkan waktu tertentu, sehingga ini semua menjadi bid'ah. Kemudian Syekh mengatakan, hukmul bid'ati fid din bi jami'i anwa'iha. Hukum bid'ah di dalam agama bijami'i anwa'iha, dalam ya seluruh macam-macamnya tadi. Kullu bid'atin fid din fahiya muharramatun wa dhalalah. Semua bid'ah di dalam urusan agama fahiya muharramatun wa dhalalah, hukumnya adalah haram dan sesat. Setiap bid'ah dalam urusan agama maka hukumnya haram dan sesat. Kenapa kita katakan haram? Kenapa kita katakan sesat? Karena Nabi yang mengatakan demikian. Nabi yang menghukumi. Kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Buktinya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ay sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah oleh kalian, kata Nabi. Tinggalkan, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah hukumnya. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Nah, kapan kita akan mendengarkan hadis-hadis demikian? Kita akan mendengarkan hadis-hadis demikian kalau kita menjumpai mereka orang-orang yang senantiasa berpegang kepada sunnah, mengingatkan. Tapi ketika orang cuek, tidak perhatian terhadap sunnah, apalagi pengingkaran kepada bid'ah, tidak akan pernah terdengar hadis ini. Sehingga kita lihat bagaimana para sahabat, orang-orang yang kuat dalam ittiba kepada Rasulullah SAW, tetapi Nabi SAW tidak henti-hentinya untuk mengulang, tidak henti-hentinya untuk mengingatkan para sahabat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa qawlihi, dan juga sabda Nabi yang tadi kita baca, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama yang tidak ada contoh, maka ini adalah tertolak. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka dia tertolak. Fadalla al-haditsan ala anna kulla muhdatsin fid din fa huwa bid'ah. Maka dua hadis ini menunjukkan setiap perkara yang baru di dalam urusan agama fa huwa bid'ah, maka hukumnya adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah mardudah, dan setiap bid'ah itu sesat lagi tertolak. Mardudah, dhalalah mardudah. Wa ma'na dzalik anna al-bid'ah fil ibadati wal i'tiqadati muharramatun
Maka maksud dari sabda Nabi ini bahwa bid'ah di dalam perkara ibadah, dalam perkara keyakinan semuanya haram. Semuanya haram. Walakin at-tahrim yatafawatu bihasabi naw'iyatil bid'ah. Tetapi haramnya di sini bertingkat-tingkat. Bihasabi naw'iyati al-bid'ah, sesuai dengan macam-macam bid'ahnya. Syekh mengatakan, faminha ma huwa kufrun surah. Ada bid'ah yang dihukumi kufrun surah, kafir yang nyata, yang jelas-jelas kekufurannya. Katawafi bil quburi taqarruban ila ashabiha, seperti tawaf mengelilingi kuburan sebagai bentuk mendekatkan diri beribadah kepada penghuni kubur. Yang harusnya tawaf di mana? Mengelilingi Ka'bah, takarrubnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, tapi kemudian seorang tawaf mengelilingi kuburan fulan, mengelilingi kuburan wali fulan, tujuannya takarrub, mendekatkan diri. Ya, kepada siapa? Ila ashabiha, kepada penghuni kubur tersebut. Maka ini kekufuran. Mengelilingi kuburan untuk tawaf yang mereka yakini sebagai ibadah, tidak ada contoh dari Nabi, maka hukumnya bid'ah. Kemudian taqarrub, mendekatkan diri kepada siapa? Penghuni kubur tadi, maka ini menjadi kufur. Maka ini bid'ah, kufrun surah. Wa kat taqdim adz-dzabaihi wan nudhuri laha, termasuk yang dihukumi sebagai kufur surah, kafir. Maka di sini adalah seperti menyembelih sembelian dan bernazar untuk penghuni kubur. Yang harusnya dia menyembelih hanya untuk Allah, atau yang harusnya dia bernazar untuk Allah, tapi kemudian dia niatkan untuk siapa? Penghuni kubur. Wa du'ai ashabiha, berdoa meminta kepada penghuni kubur. Ini adalah kekufuran, kesyirikan, bid'ah dan syirik, maka menjadi kufur di situ. Wal istighatsati bihim, dan beristighatsah dengan penghuni kubur. Saat terkena musibah, dia datang, atau meskipun tidak dekat dengan kuburan tersebut, tapi ketika itu dia berdoa meminta kepada penghuninya, ya, dengan istighatsah, maka ini menjadi kufrun surah. Wa ka'aqwali ghulatil jahmiyah wal mu'tazilah, atau seperti keyakinan kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka firqah sesat yang mengingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa minha ma huwa min wasail syirki. Yang kedua adalah hukumnya bid'ah dan menjadi wasilah, sarana kepada kesyirikan. Kalau tadi bid'ah hukumnya kafir. Yang kedua, bid'ah yang hukumnya bid'ah menjadi sarana kepada kesyirikan. Kal bina'i 'ala al-qubur was-salati wad-du'a'i 'indaha. Ketika ada kuburan yang dianggap kuburan orang saleh, kuburan wali, kemudian dibangun di atasnya. Dibangun pertama dengan bangunan seperti kubah. Hanya sekedar dibangun saja, maka ini perkara bid'ah. Karena tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabatnya membangun apa? Di atas kuburan. Atau dibangun di atasnya masjid sebagai tempat ibadah, maka ini bid'ah. Ini apa? Bid'ah. Dan ini wasilah yang bisa menghantarkan seorang pada kesyirikan. Sehingga ini harus diratakan, harus dibersihkan. Tidak akan bisa digabung antara kuburan dengan rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Qala was-salati wad-du'a indaha. Salat dan berdoa di sisi kuburan. Dia salat untuk Allah, tapi di sisi kuburan. Dia berdoa kepada Allah memintanya, tapi di sisi kuburan. Maka ini perkara bid'ah yang menjadi wasilah kepada kesyirikan. Setan akan membisiki lambat laun. Setan akan membisiki
Kalau engkau ya kemudian bertawasul kepada penghuni kuburan tersebut dalam doamu kepada Allah, terus akan dibisiki. Sehingga ini menjadi wasilah kepada kesyirikan. Jadi hukum asal membangun di atas kuburan adalah bid'ah. Tapi ini bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Tadi. Qala wa minha ma huwa fisqun i'tiqadi. Yang ketiga, bid'ah yang hukumnya adalah fisqun i'tiqadi. Adalah kefasikan dalam keyakinan. Dan ini hukumnya haram. Kabid'atil khawarij wal qadariyah wal murji'ah fi aqwalihim wa i'tiqadatihim al mukhalifati lil adillati syar'iyyah. Seperti bid'ahnya kaum khawarij, qadariyah, murji'ah, firqah sesat. Bagaimana ucapan mereka, kemudian keyakinan mereka yang menyelisih dalil yang syar'i. Ini adalah bid'atun fisq i'tiqadiyah. Kaum khawarij, contoh. Kaum khawarij di antara bid'ah mereka adalah khuruj, memberontak kepada pemimpin dan penguasa yang sah. Khuruj. Ini bid'ah. Adalah kefasikan dan i'tiqadi. Bagaimana? Kaum khawarij mereka membangun bid'ah tersebut atas keyakinan bahwa pemimpin tersebut kafir karena dia zalim. Sehingga ketika dia kafir boleh untuk apa? Khuruj dan memberontak kepadanya. Ini kefasikan. Ya, bid'atun yang bisa dihukumi sebagai fisqun i'tiqadi. Ya, kefasikan dalam keyakinan. Maka ini adalah poin yang ketiga. Wa minha ma huwa ma'siyah. Selanjutnya yang keempat, bid'ah yang hukumnya adalah haram dan ini adalah maksiat. Ka bid'atit tabattuli was-siyami qa'iman fi syamsi wal khisa'i biqasdi qat'i syahwati al-jima'. Di antara bid'ah maksiat adalah contohnya seperti orang yang tidak ingin apa? Menikah. Tidak ingin menikah sudah. Pokoknya mau digunakan untuk ibadah saja. Ingin beribadah dengan keinginan dia, keyakinan dia. Ya, padahal menikah ibadah bukan? Ibadah. Tetapi dia ingin membuat dirinya itu tidak mengenal pasangan, tidak mengenal wanita. Bagaimana menghabiskan hanya untuk ibadah saja? Ya, atau seorang ketika itu dia berpuasa dengan berdiri di bawah terik matahari. Ya, ini apa? Maksiat, bid'ah maksiat. Qala wal khisa' biqasdi qat'i syahwati al-jima', atau dia mengebiri, tujuannya untuk memutus syahwat dia supaya tidak ada syahwat untuk jima'. Ini perkara maksiat. Karena maksiat, dan ini adalah bid'ah yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Bagaimana orang berpuasa kemudian dia menyiksa diri di bawah terik matahari? Bagaimana dia menyiksa diri untuk beribadah supaya beribadah terus dengan menjauhi pernikahan atau dengan mengebiri diri tadi? Ini perkara bid'ah yang maksiat hukumnya. Kemudian tanbih, Syekh memberikan tanbih, peringatan di sini. Man qassama al-bid'ata ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'ah fahuwa mukhti'un wa mukhalifun. Kata beliau, siapa yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk, fahuwa mukhti'un wa mukhalifun, maka dia salah dan dia menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu sesat. Nabi menjelaskan setiap bid'ah itu sesat. Bagaimana kemudian datang seorang mengatakan bid'ah itu apa? Ada yang hasanah, ada yang baik. Ya, ada yang baik. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakama 'ala al-bid'ah kulliha bi annaha dhalalah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menghukumi semua bid'ah itu sesat. Wa hadha yaqul laisa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian datang seorang mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat. Bal hunaka bid'ah hasanah. Tapi di sana ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Jangan kalian menghukumi semua bid'ah apa? Sesat katanya. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah fi Syarh Al-Arba'in. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam Syarah Al-Arba'in hadis. Qauluhu kullu bid'atin dhalalah. Ucapan Nabi kullu bid'atin dhalalah min jawami'il kalim. Ini adalah termasuk dari jawami'il kalim. Ucapan Nabi yang singkat, ringkas, tapi padat makna dan artinya. La yakhruju anhu syai'un wa huwa aslun 'azimun min usulid din. Maka ketika Nabi mengucapkan kullu bid'atin dhalalah, ini cukup sudah bisa difahami. Ucapan yang ringkas tersebut memiliki makna yang sangat jelas. Tidak keluar daripada dhalalah. Karena Nabi menyebutkan sudah dhalalah. Dan ini adalah prinsip yang besar dari prinsip-prinsip agama. Wa huwa syabihun biqaulihi, dan ini mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Fa kullu man ahdatha syai'an wa nasabahu ila din, maka setiap orang yang mengada-ngada sesuatu yang baru dan dinisbatkan kepada agama, walam yakun lahu aslun minad din yarji'u ilaihi, dan tidak ada landasan dalil dalam agama, fahuwa dhalalah, maka itu sesat. Wad dinu bari'un minhu, dan agama berlepas diri dari itu semua. Sawa'un fi dzalika masailul i'tiqadat, baik itu permasalahan keyakinan, awil a'mal atau amaliyah, awil aqwalidh dhahirah wal batinah, atau berkaitan dengan amalan yang zahir, aqwal yang zahir maupun yang batin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kullu bid'atin dhalalah, gamblang jelas. Kemudian ada yang mengatakan, tapi kan ada ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah. Maka kita mengatakan, ghafarallahu lah, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahannya. Apakah sabda Nabi mau dibenturkan dengan ucapan manusia? Apakah hadis Nabi yang jelas-jelas wadih, terang gamblang, mau dibantah dengan ucapan manusia? Ketika Nabi mengatakan dhalalah, kemudian dia mengatakan hasanah, mana yang harus didahulukan, ucapan Nabi atau ucapan manusia? Ucapan Nabi. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Apa yang sudah Allah firmankan, apa yang sudah Nabi sabdakan, maka ambil, jangan kalian mendahuluinya. Dan lihat, ketika sebagian dari mereka berselisih, onda ada yang hasanah, satu bilang onda semuanya dhalalah, onda ribut, terjadi perselisihan. Tanya, kalau terjadi perselisihan, adabnya kemana? Adabnya kemana kalau terjadi perselisihan, perbedaan? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, hasanah, sayyi'ah, hasanah, dhalalah, tapi tidak ditemukan jawabannya, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu bid'atin dhalalah. Semuanya sesat kata Nabi. Wah. Walaysa lihaula'i hujjatun ala anna hunaka bid'atan hasanah, dan mereka tidak memiliki hujjah, dalil bahwa ada bid'ah hasanah, illa qaula Umar radhiyallahu taala anhu fi salat tarawih, kecuali hanya satu saja yang selalu mereka jadikan hujjah dan dalil adalah ucapan perkataan Umar bin Khattab tentang salat tarawih. Apa perkataan Umar bin Khattab? Ni'matil bid'atu hadhihi. Ni'matil bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah.
Ya, ucapan Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhi, inilah sebaik-baik bid'ah. Itu saja yang dijadikan hujah oleh mereka. Tayyib, maka kita jawab. Wa qalu aidan innahu uhdithat, atau yang kedua, hujah mereka secara akal. Innahu uhdithat asya'un lam yastankirha salaf. Kata mereka, selain menggunakan hujah ucapan Umar bin Khattab, mereka mengatakan ada perkara-perkara baru yang diada-adakan sepeninggal Nabi dan tidak diingkari oleh generasi salaf. Mithlu jam'il Quran fi kitabin wahid. Seperti apa? Seperti pengumpulan Al-Quran, pembukuan Al-Quran dalam satu kitab, mushaf Al-Quran. Wa kitabatil hadis wa tadwin. Seperti penulisan hadis-hadis Nabi dan dibukukannya hadis-hadis Nabi. Tidak ada salaf mengingkari. Dan ini tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Kalau mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, hadis menjadi kitab berjilid-jilid, ya, maka ini adalah perkara bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah kata mereka. Wal jawab an dzalik, maka jawaban untuk syubhat mereka tadi, anna hadhihi al-umur la aslun fi syara'. Kita katakan bahwa perkara-perkara yang kalian sebutkan tadi, hukum asalnya memiliki dalil dalam syariat. Ya. Qala falaysat muhdatsah. Dan hal itu bukan perkara baru dalam agama. Ada dalilnya. Faqaulu Umar ni'matil bid'atu, perkataan Umar tadi bahwa sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yuridul bid'atal lughawiyah. Umar menginginkan maksud dari situ adalah bid'ah secara bahasa. La syar'iyah, bukan bid'ah menurut syar'i. Pengertian syar'i bukan, tapi bid'ah menurut arti bahasa. Fama kana lahu aslun fi syar'i yarji'u ilaih. Maka perkara-perkara yang memiliki landasan dasar di dalam syariat yang bisa dijadikan hujjah itu, maka itu dikatakan adalah bid'ah fi lughah, secara bahasa. Idza qila innahu bid'ah fa huwa bid'ah lughatan la syar'an. Jadi ketika Umar mengatakan nikmatil bid'ah hada atau hadi, sebaik-baik bid'ah adalah yang ini, maka yang dimaksudkan Umar adalah bid'ah menurut bahasa, bukan menurut pengertian syar'i. Li'annal bid'ata syar'an, karena pengertian bid'ah menurut syar'i adalah ma laysa lahu aslun fi syara'. Sesuatu yang tidak memiliki landasan di dalam syariat. Ya, sesuatu yang tidak memiliki landasan dalil di dalam syariat, maka itu lebih bid'ah. Wa jam'ul Quran fi kitabin wahidin lahu aslun fi syar'i. Adapun mengumpulkan Al-Quran menjadi satu kitab, ini memiliki landasan dalil syar'i. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bi kitabatil Quran. Karena dahulu Nabi memerintahkan para sahabat untuk mencatat Al-Quran, menuliskan. Lakin kana maktuban mutafarriqan. Tapi dahulu tulisan ayat Al-Quran masih terpencar-pencar. Masih terpencar-pencar. Fajama'ahu as-sahabatu fi mushafin wahidin hifdhan lahu. Maka sepeninggal Nabi, ya, para sahabat mereka sepakat untuk mengumpulkan mushaf menjadi satu kitab supaya terjaga, Tayyib. Ini memiliki dasar yang pertama adalah perintah Nabi untuk mencatat Al-Quran, meskipun terpisah-pisah. Sepeninggal lagi dikumpulkan oleh siapa? Oleh sahabat Abu Bakar, perintah Abu Bakar, khalifah. Bukankah perbuatan sahabat, terlebih adalah khalifah, khulafaur rasyidin, adalah dalil syar'i? Dalil syar'i. Mana dalilnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Dalil yang pertama, Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati. Nabi perintahkan untuk mencatat, menuliskan ayat Al-Quran. Selesai. Baik, mengumpulkannya adalah perbuatan Abu Bakar dan para sahabat. Dalilnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Sehingga pengumpulan
Al-Quran dalam satu kitab jelas ada dalil dan ada landasannya. Tidak bisa dikatakan ini bid'ah. Paham? Kemudian, wa tarawih qad shallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi layali. Tarawih yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab, ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Salat tarawih sudah pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berjamaah beberapa malam. Wa takhallafa anhum fil akhir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari rumahnya. Nabi tidak keluar rumah setelah beberapa malam salat berjamaah tarawih bersama para sahabat. Kemudian Nabi diam di rumah, tidak keluar dari rumah. Sehingga para sahabat menanti Nabi, menunggu Nabi. Ya. Qal khasyatan an tufrala alaihim. Nabi khawatir nanti akan menjadi wajib hukumnya salat tarawih kalau Nabi terus mengerjakan bersama para sahabat. Wastamarra sahabatu radhiyallahu anhum yusallunaha awza'an mutafarriqin fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi. Sehingga sejak itu para sahabat ketika sholat tarawih mereka mengerjakannya auza'an mutafarriqin, sendiri-sendiri, terpisah, tidak berjamaah. Kapan itu? Setelah tadi. Dan itu di masa hidup Nabi sampai setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat sholat tarawih sendiri-sendiri, mutafarriqin, auza'an. Ila an jama'ahum Umar bin Khattab ala imamin wahid, sampai kemudian di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah maka dikumpulkan para sahabat untuk salat tarawihnya berjamaah dipimpin oleh satu imam. Kama kanu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu mereka pernah salat di belakang Nabi, salat tarawih secara berjamaah. Lihat, Umar bin Khattab bukan mengada-ngada, tapi Umar bin Khattab ingin apa? Ingin menghidupkan lagi salat tarawih dengan berjamaah karena pernah dicontohkan oleh Nabi. Baik. Apakah Umar salah? Tidak. Karena sudah ada contohnya, ada landasannya, pernah dicontohkan bersama Nabi. Baik. Kemudian Umar bin Khattab khalifah yang Nabi mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Sunnahnya Umar. Sunnahnya Umar. Kemudian tidak akan ada lagi syariat mewajibkan salat tarawih berjamaah karena Nabi telah meninggal, syariat telah sempurna, sudah selesai, wahyu telah terputus. Sehingga perbuatan Umar ini laisa hadza bid'atan fid din, bukan perkara bid'ah dalam agama. Umar lakukan, ada contohnya. Umar kerjakan pun ada syariatnya. Khalifah. Ya. Kemudian wa kitabatul hadits aidan laha aslun fi syar'i. Selanjutnya adalah mencatat hadis. Ini juga ada landasan dasar syariatnya. Faqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabati ba'd al-ahadits li ba'd ashabi. Nabi pernah perintahkan sebagian sahabat untuk mencatat sebagian hadis supaya apa? Hadis itu terjaga dan supaya hadis itu disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Lamma tuliba minhu dzalik wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaktubu al-hadits fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat ada yang mencatat hadis, termasuk disebutkan di sini Abu Hurairah. Yang masyhur mencatat hadis adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Selain mencatat hadis adalah menghafal hadis. Adapun Abu Hurairah dikenal penghafal hadis. Abu Hurairah penghafal hadis karena Abdullah bin Amr yang lebih banyak mencatat hadis. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi menyebutkan uktubu li Abi Syah. Uktubu li Abi Syah. Tuliskan hadis, catat hadis kepada dan berikan kepada Abi Syah. Sehingga ini adalah dasar untuk mencatat hadis. Kalau wakana al-mahdhur min kitabati bi sifatin 'amma fi ahdi. Adapun sebelumnya Nabi pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis secara umum. Kenapa?
khasyata an yakhtalita bil Quran ma laysa minhu. Nabi khawatir akan tercampur antara ayat Al-Quran dengan hadis. Sehingga Nabi larang, la taktubu anni faman kataba anni falyamhu, kata Nabi. Jangan kalian mencatat hadis dariku. Siapa yang mencatat segera dihapus. Pernah disebutkan Nabi demikian, dilarang. Tapi kemudian para sahabat sudah bisa membedakan ayat, hadis, maka Nabi perintahkan uktubu li Abi Syah. Dan Nabi pun memberikan izin kepada sahabat seperti Abdullah bin Amr bin As untuk mencatat hadis. Ya. Kemudian, falamma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam intafa hadzal mahdhur. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai. Ya, kekhawatiran tadi, bercampurnya ayat dengan hadis tidak lagi. Li'anna al-Quran qad takamal. Al-Quran sudah sempurna. Wa dhubita qabla wafati sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar ya terjaga ya sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna, sudah selesai, terjaga. Fadawwana al-muslimun al-hadits ba'da dhalik. Maka kaum muslimin setelah itu mereka berlomba-lomba di dalam mencatat dan menuliskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hifdhan lahu min adh-dhiya, untuk menjaga hadis supaya tidak hilang begitu saja. Karena lihat, semakin hari orang semakin lemah hafalannya. Semakin hari semakin sedikit orang yang menghafal. Kalau bukan karena penjagaan Allah, kemudian juhud yang dilakukan oleh para ulama hadis, hanya berapa hadis akan sampai kepada kita. Penjagaan Allah, kemudian juhud yang dilakukan para ulama hadis dalam mencatat hadis. Kalau dahulu para sahabat ketika hadir di majelis Nabi, Nabi membawakan ucapannya. Dari awal sampai akhir mereka langsung hafal. Tak ada sahabat kemudian bilang, ulang ya Rasul, saya belum hafal. Kemudian begitu juga para tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Tak perlu diulang lagi, sekali dengar hafal mereka. Tabi'in demikian juga. Nah, itu zaman mereka. Kemudian mereka mencatat. Imam Malik mencatat hadis, ribuan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Bukhari mencatat ribuan hadis dalam kitabnya Sahih Bukhari. Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian Kutub Sunan, Masanid. Imam Ahmad rahimahullah, beliau catat dalam kitab musnadnya yang disebutkan oleh para ulama 40.000 hadis. Tapi yang tercetak 30.000 hadis sekian. Padahal Imam Ahmad dia hafal 1 juta hadis. Hadis Nabi, hadis sahabat, marfu', mauquf, maqtu'. Hafal Imam Ahmad 1 juta hadis, kata Imam Abu Zur'ah. Ketika mengatakan kepada anaknya Abdullah, ya Abdullah, inna abaka hafidha alf hadis. Wahai Abdullah, ayahmu hafal 1 juta hadis. Karena Abu Zur'ah juga hafalannya banyak, Abu Zur'ah Razi. Tapi ternyata Ahmad lebih banyak lagi. Tapi yang dicatat oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad kurang lebih 40.000 hadis. Imam Bukhari hafal 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis yang tidak sahih. Tapi yang dicatat Imam Bukhari dalam sahihnya 7.000 hadis sekian, 200 sekian hadis. 7.200 sekian hadis. Kalau tidak dicatat oleh para ulama dan sampai kepada kita, hilang semakin hari. Ya, maka ini juhud yang dilakukan, usaha-usaha yang dilakukan oleh para ulama hadis dalam mencatat hadis Nabi dan membukukannya. Fajazahumullahu 'anil Islam wal muslimina khairan haitsu hafidhu kitab rabbihim wa sunnata nabiyihim sallallahu alaihi wasallam min adh-dhiya'i wa 'abathil 'abithin. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah membalas kebaikan untuk mereka, para ulama kita, mereka yang telah menjaga Al-Quran, mereka menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak hilang, supaya tidak dirusak oleh orang-orang yang merusak, sehingga sampailah kepada kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan perkara bid'ah, ya, bukan perkara bid'ah. Semuanya memiliki landasan dalil ya syar'i tadi, sehingga terbantahkan syubhat ahli bid'ah tadi dengan ucapan siapa?
Umar, atau dengan mengatakan pengumpulan mushaf menjadi pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf, atau penulisan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ingin menyamakan antara perbuatan Khalifah Abu Bakar dan Umar dengan perbuatan mereka hari ini. Seakan-akan kalau Abu Bakar boleh mengumpulkan Al-Quran dengan satu mushaf, jadi satu mushaf. Kalau Umar boleh mengumpulkan sahabat untuk salat berjamaah dan mereka menganggap itu bid'ah hasan, kenapa kami tidak boleh melakukan ini dan itu? Kemudian kalian hukumi dengan bid'ah sayyi'ah. Man anta? Kalian siapa? Kalian siapa? Abu Bakar, Umar, mereka khalifah, diberi tazkiyah oleh Nabi. Bahkan Nabi mengatakan bagi mereka para sahabat Nabi SAW yang saat itu ikut berjihad, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah mengatakan kepada para sahabat, lakukan sesuka kalian, aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Apakah kemudian sahabat melakukan hal-hal yang melanggar syariat? Tidak. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menjaga syariat ini, mereka senantiasa ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Al-Fasl Tsani. Poin yang kedua, Zuhurul bid'ah fi hayatil muslimin wal asbab allati addat ilaiha. Munculnya bid'ah-bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin. Munculnya bid'ah-bid'ah di tengah kaum muslimin. Apa sebab yang menjadikan bid'ah itu tersebar dan muncul, bertumbuh di tengah-tengah kaum muslimin? Syekh mengatakan, zuhurul bid'ah fi hayatil muslimin wa tahtahu mas'alatan. Al-mas'alah al-ula waqtu zuhuril bid'ah. Munculnya bid'ah di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Yang pertama adalah berkaitan dengan waktu zuhuril bid'ah. Kapan munculnya bid'ah itu, kapan? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa'lam anna 'amatal bid'ah muta'alliqah bil 'ulumi wal ibadat innama waqa'a fil ummah fi awakhir 'ahdil khulafa'ir rasyidin. Kata Ibnu Taimiyah, ketahuilah anna 'amatal bid'ah, bahwa bid'ah-bid'ah ini, bid'ah-bid'ah yang muncul ini muta'alliqah bil 'ulumi wal ibadat innama waqa'a fil ummah, terjadi munculnya bid'ah ini di tengah-tengah umat fi awakhir ahdil khulafa'ir rasyidin, di masa-masa akhir khulafa'ir rasyidin. Kama akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku nanti, maka dia akan dapati perpecahan yang banyak. Bid'ah-bid'ah bermunculan. Mulai muncul bid'ah-bid'ah bermunculan. Ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati. Nabi mengkhabarkan akan munculnya firqah-firqah, akan munculnya bid'ah-bid'ah, dan Nabi memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya supaya kita selamat? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Wa awwalu bid'atin dhaharat, kata Ibnu Taimiyah, dan bid'ah pertama kali yang muncul adalah bid'atul qadar. Bid'atul qadar, yaitu bid'ah qadariyah, bid'ah kaum qadariyah. Wa bid'atul irja', dan bid'ah irja', yani bid'ah firqah murji'ah. Wa bid'atul tasyayyu', dan bid'ah syiah. Wal khawarij, dan bid'ah khawarij. Ini yang disebutkan para ulama dari 4 macam firqah dari dan bid'ah ini, disebutkan sebagai usulul bid'ah arba'ah. Pokok dan sumber bid'ah itu ada 4. Yang pertama adalah qadariyah, murji'ah, syiah, dan khawarij. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah
juga menyebutkan demikian dalam kitab Syarh Sunnah dan yang lainnya, bahwa usul pokok dari bid'ah itu ada 4. Sumber bid'ah itu dari 4 ini. Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah pertama muncul adalah bid'ah qadariyah, kemudian bid'ah irja, tasyayyu' dan khawarij. Walamma hadatsatil furqah ba'da maqtal Utsman, dhaharat bid'atul haruriyah. Setelah peristiwa, setelah kejadian, ya, setelah peristiwa terbunuhnya Utsman ibn Affan, maka muncullah bid'ah haruriyah, bid'ah pemberontakan dari kalangan haruriyah, pemberontak khawarij. Thumma fi awakhir asr sahabah, kemudian sampai di akhir masa para sahabat, hadathat al-qadariyah fi akhir asri Ibn Umar. Bid'ah qadariyah ini muncul di akhir masa sahabat, seperti Ibnu Umar saat itu masih hidup, Ibnu Abbas masih hidup, Jabir radhiyallahu taala anhu masih hidup, wa amsalihim min as-sahabah radhiyallahu anhu. Ini adalah sighari sahabah, para sighari sahabah yang mereka mendapati munculnya bid'ah al-qadariyah dan bid'ah-bid'ah yang lain tadi. Qala wa hadatsatil murji'ah qariban min dzalik, dan bid'ah murji'ah pun muncul tidak lama dari kejadian itu. Wa ammal jahmiyah fa inna ma hadatsu fi awakhir asr tabi'in. Adapun bid'ah jahmiyah, bid'ah firqah jahmiyah ini muncul di akhir masa tabi'in, setelah meninggalnya para sahabat. Ba'da mauti Umar ibn Abdul Aziz, bahkan setelah meninggalnya tabi'in al-imam Umar ibn Abdul Aziz. Waqad ruwiya annahu anzara bihim wa kana dhuhuru Jahm bi Khurasan fi khilafati Hisham ibn Abdul Malik. Bahkan sebelum meninggal Umar ibn Abdul Aziz, khalifah, sudah peringatkan akan muncul bid'ah-bid'ah tersebut. Sehingga pada saat itu muncullah Jahm ibn Safwan sebagai tokoh, ya, Jahmiyah di negeri Khurasan di masa khilafah Hisham ibn Abdul Malik. Hadhihi al-bid'ah dhaharat fil qarn ats-tsani was-sahabatu mawjudun. Kata Ibnu Taimiyah, bid'ah-bid'ah ini di antaranya muncul di abad kedua. Saat itu sebagian sahabat masih ada. Waqad ankaru ala ahliha, bahkan para sahabat tidak tinggal diam, mengingkari hal itu, mengingkari para pelaku dan tokoh-tokoh bid'ahnya. Thumma dhaharat bid'atul i'tizal, kemudian muncullah bid'ah i'tizal, bid'ah yang Mu'tazilah. Ini di masa tabi'in, karena Mu'tazilah yang ini dinisbatkan kepada i'tizal yang dipelopori oleh Wasil bin Ata', murid dari al-Imam Al-Hasan Al-Basri tabi'i. Qala wa hadathatil fitan bainal muslimin wa dhahara al-ikhtilaf al-ara' wal mail ila al-bid'ah wal ahwa. Setelah itu semakin banyak fitnah berkembang di tengah-tengah kaum muslimin dan banyaknya bermunculan perbedaan pendapat, banyaknya kecondongan kepada bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu. Wa dhaharat bid'atut tasawufi, kemudian muncullah bid'ah tasawuf, wa bid'atul bina'i 'alal kubur, dan bid'ah, ya, membangun di atas kuburan-kuburan. Ba'dal quruni mufaddalah, setelah selesainya masa kegemilangan, masa para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa hakadha kullama ta'akhkhara al-waqtu zadatil bid'ah wa tanawwa'at. Maka begitulah, ya, semakin jauh zaman ini dari zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bertambah dan bermacam-macam inovasi bid'ah bermunculan. Jadi semakin jauh zaman kita dari zaman Nabi, maka semakin banyak bid'ah, semakin banyak inovasinya. Tentunya berbeda bid'ah di zaman akhir-akhir para sahabat, kemudian masa tabi'in, tabi'in sampai zaman kita semakin banyak. Maka sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa umat ini sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar ila wahidah.
Nabi menyebutkan 73 golongan diancam dengan neraka, kecuali satu yang selamat. Berarti 72 ancamannya neraka. Kata para ulama, itu bukan pembatasan. Dari 72 bid'ah ini bukan pembatasan. Kenapa? Karena ini semakin jauhnya zaman dari zaman Nabi SAW akan semakin banyak firqah dan semakin banyak bid'ah. Tetapi usul dan sumbernya yang paling besar adalah 72. Lihat Khawarij terpecah sekian banyak firqah. Syiah terpecah menjadi sekian firqah. Sufi terpecah menjadi sekian firqah. Jahmiyah terpecah menjadi sekian banyak firqah. Qadariyah. Wah, maka ini menunjukkan bahwa bid'ah semakin jauh zaman kita dengan zaman Nabi SAW, maka semakin banyak bid'ah yang bermunculan. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa bibitnya bid'ah Khawarij sudah muncul di zaman Nabi. Siapa itu? Dzul Khuwaisirah al-Munafiq. Karena ada dua Dzul Khuwaisirah kata ulama. Ada Dzul Khuwaisirah sahabi dan ada Dzul Khuwaisirah munafik. Dan inilah ya pencetus ya yang darinya muncul golongan Khawarij. Tapi belum muncul secara sebagaimana di zaman akhir-akhir zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-masalah tsaniyah, makanu zuhuril bid'ah. Yang kedua adalah tempat munculnya bid'ah. Kita tahu dari munculnya bid'ah adalah di akhir masa sahabat. Taib. Tempat munculnya bid'ah. Takhtaliful buldan al-islamiyah fi zuhuril bid'ah fiha. Jadi negeri-negeri Islamiyah yang sangat banyak berbeda-beda munculnya bid'ah di negeri tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, "Fa innal amsar al-kibar allati sakanaha ashabu Rasulillah wa kharaja minha al-ilm wal iman khamsah." Negeri-negeri kaum muslimin yang di situ para sahabat tinggal, di situ para sahabat hidup, ya, yang di sana ilmu tersebar, yang di sana iman tersebar. Ada 5 negeri secara garis besar. Al-Haraman, Makkah dan Madinah. Al-Iraqan, mana? Kufah dan Basrah. Asy-Syam dan negeri Syam. Jadi ada 5 negeri secara garis besar, di sana para sahabat tinggal dan di sana ilmu tersebar. 2 negeri haram, kemudian 2 negeri Irak dan Syam. Minha kharaja al-Quran wal hadits wal fiqh wal ibadah. Karena di sana para sahabat mereka datang dan tinggal di sana, tersebarlah Al-Quran, hadis, fikih, ibadah, ya. Wa ma yatba'u dzalika min umuril Islam, dari pelajaran-pelajaran dan perkara-perkara syiar-syiar Islam tegak di sana. Wa kharaja min hadhil amsar bid'un usuliyah. Wa kharaja min hadhil amsar bid'un usuliyah ghaira al-Madinah an-Nabawiyah. Ghairal Madinatin Nabawiyah. Dan dari negeri-negeri tersebut mulailah muncul bid'ah-bid'ah selain kota Mekah dan Madinah. Selain Madinah, ghairal Madinah Nabawiyah, selain kota Nabi. Fal Kufah kharaja minha at-tashayyu' wal irja'. Di negeri Kufah yang tadi disebut apa? Iraqan, 2 negeri Irak, yang pertama adalah Kufah. Dari negeri Kufah keluar bid'ah tasyayyu', bid'ah Syiah dan irja', murji'ah. Wa intashara ba'da dzalika fi ghairiha, yang kemudian tersebar ke berbagai penjuru negeri. Wal Basratu kharaja minha al-qadar wal i'tizal wan nusukul fasid. Dan dari negeri Basrah, 2 negeri Irak tadi adalah Kufah dan Basrah. Dan dari negeri Basrah keluarlah bid'ah Qadariyah, Mu'tazilah dan ibadah-ibadah yang rusak di sana. Wa intasara ba'da dzalik fi ghairiha, kemudian tersebar ke negeri-negeri yang lainnya. Wasyam kana biha an-nasb wal qadar. Dan dari negeri Syam muncullah bid'ah nawasib. Ini adalah lawan dari Syiah. Kalau Syiah mereka
hulu kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nasibah atau nawasib, mereka para pembenci ahlul bait. Ya. Muncul di negeri Syam. Begitu juga bid'ah qadariyah di negeri Syam. Wa amma tajahum fa inna ma dhahara fi nahiyati Khurasan wa huwa syarrul bid'ah. Adapun bid'ah Jahmiyah, maka ini munculnya adalah di tepi negeri Khurasan. Di tepi negeri Khurasan, dan ini adalah seburuk-buruk bid'atun Jahmiyah. Wa kana dhuhurul bid'ah bihasabil bu'di 'anid dar nabawiyah. Munculnya bid'ah ini ya sesuai dengan jarak jauhnya dari negeri kota Nabi. Falamma hadatsatil furqah ba'da maqtal Utsman dhahara bid'atul haruriyah. Maka ketika terjadi peristiwa setelah pembunuhannya Utsman, muncullah bid'ah haruriyah. Harura di negeri Haruriyah, bid'ah Khawarij. Wa amma al-Madinah Nabawiyah fa kanat salimatan min dhuhuri hadhihi al-bid'ah. Adapun kota Nabi Madinah, maka kota itu menjadi kota yang selamat dari munculnya bid'ah. Wa in kana biha man huwa mudbirun lidzalik. Meskipun sebagian penduduknya ada yang mungkin menyembunyikan bid'ahnya, tapi tidak berani menampakkannya sebagaimana di negeri-negeri yang lain. Dan subhanallah sampai hari ini, ya, di kota Nabi. Jadi jangankan ahli bidah berani menampakkan bid'ahnya. Dajjal saja tidak bisa masuk, Ustaz. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga negeri Haramain Syarifain. Ya. Qal fakanat salimatan min dhuhuri hadhihi al-bidah. Kota Nabi Madinah Nabawiyah selamat dari munculnya bid'ah-bid'ah ini. Wa in kana biha man huwa mudbirun lidzalik. Meskipun mungkin ada sebagian penduduknya yang dia tidak berani menampakkan bid'ahnya, dia sembunyikan. Fakana indahum muhanan madhmuman, sehingga ahli bid'ah atau orang yang ingin melakukan bid'ah terhina, direndahkan, tercela, sehingga tidak berani menampakkan. Idza kana biha qaumun min al-qadariyah wa ghairihim walakin kanu maqhurina dzalilin. Kalaupun seandainya mereka dari golongan qadariyah atau yang lainnya, mereka merasa rendah. Bagaimana Ahlus Sunnah kuat? Ahlus Sunnah kuat, sunnah tersebar, ya, sehingga bid'ah menjadi lemah, bid'ah menjadi kuat, menjadi tidak kuat, menjadi lemah. Bikhilaf tasyayyu' wal irja' fil Kufah, berbeda dengan bid'ah Syiah dan bid'ah Murji'ah di negeri Kufah tersebar. Wal i'tizal wa bid'ah nussak bil Basrah, dan bid'ah i'tizal dan bid'ah ibadah yang ada di Basrah. Wan nasb bis Syam, bid'ah dari golongan nawasib, ya, di negeri Syam. Fa innahu kana zahira, di negeri-negeri tersebut bid'ah begitu nampak jelas dan tersebar. Waqad thabata fi sahih 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ad-dajjal la yadkhuluha wa lam yazal al-'ilm wal iman zahiran ila zaman ashabi Malik wa hum min ahli al-qarn ar-rabi'. Dan terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Dajjal tidak bisa masuk ke kota Nabi. Ilmu dan iman tersebar luas di kota Nabi sampai di zaman Imam Malik. Wa hum min ahli al-qarn ar-rabi'. Sedangkan Malik adalah orang yang hidup di zaman abad ke-4 Hijriah. Sebutkan demikian. Padahal Imam Malik rahimahullah secara tahun qarni tsanil hijri. Tapi yang dimaksudkan di sini ahli al-qarn ar-rabi' setelah tabi'ut tabi'in. Ya, ketika disebutkan thalatha qurun al-mufaddalah adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini kota Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijaga. Fa ammal usur ats-tsalatsah al-mufaddalah, adapun di masa tiga keemasan, tiga zaman kegemilangan, falam yakun fiha bil madinati an-nabawiyah bid'atun zahiratun al-battah. Di tiga masa itu tidak ada di kota Nabi bid'ah yang muncul sedikit pun. Tidak ada sama sekali. Wala kharaja minha bid'atun fi usuluddin al-battah.
Bahkan tidak ada bid'ah dalam perkara akidah yang muncul di kota Nabi, satu pun tidak ada. Kama kharaja min sa'iril amsar, berbeda dengan di negeri-negeri di luar Madinah yang tersebar dan muncul bid'ah-bid'ah dengan begitu cepat dan luas. Ini tempat awal munculnya bid'ah-bid'ah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian al-asbab allati addat ila dhuhuril bid'ah, sebab munculnya bid'ah. Apa yang mendorong munculnya bid'ah? Syekh mengatakan, mimma la syakka fi anna al-i'tisama bil kitab was sunnah fihi manjatun min al-wuqu'i fil bid'ah wad dhalal. Tidak diragukan lagi bahwa al-i'tisam bil kitab was sunnah, bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, fihi manjatun minal wuqu'i fil bid'ah wad dhalal. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah adalah kunci keselamatan. Kunci keselamatan dari terjerumus kepada bid'ah dan kesesatan. Jadi siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya, dia akan selamat dari bid'ah dan kesesatan. Baik. Kalau ada yang mengatakan, tapi ada firqah, ada sebuah firqah yang selalu membawa syiar Al-Quran dan Sunnah, tapi kenapa masih jatuh pada bid'ah? Padahal syiarnya Al-Quran dan Sunnah. Bahkan semua firqah Islam mengaku Al-Quran dan Sunnah, bukan? Mengaku. Ya, Al-Quran dan Sunnah, tapi kenapa masih jatuh pada bid'ah? Karena kuncinya satu. Mereka tidak merujuk kepada apa yang diperintahkan Al-Quran dan apa yang diperintahkan oleh hadis. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh hadis, kembali kepada pemahaman para sahabat. Siapa yang memahami Al-Quran? Para sahabat. Memahami Sunnah? Para sahabat. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ketika mengatakan usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pokok dan prinsip agama kami yang pertama adalah berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh para sahabat. Imam Ahmad tidak mengatakan prinsip pokok utama kami berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena semua sudah mengaku Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang menjadi pembeda adalah apa yang dibawa oleh para sahabat. Syiah, Khawarij, Asy'ariyah, semua mereka mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika mereka meninggalkan pemahaman para sahabat, maka mereka tersesat. Nah, siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya, maka dia akan selamat dari terjatuh pada bid'ah dan kesesatan. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Allah firmankan, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Dan jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya kalian akan terpecah belah dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Jalan Allah, Al-Quran. Jalan Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'u, ikutilah jalan tersebut. Waqad wadaha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Ibnu Mas'ud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan gamblang. Menjelaskan dengan gamblang. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, Ibnu Mas'ud bercerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah menggariskan dengan garis yang lurus. Digaris dengan garis yang lurus. Faqala hadza sabilullah, kata Nabi, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yamini. Kemudian Nabi menggariskan dengan garis yang ke kanan. Wa an shimali, dengan garis yang kiri. Thumma qala hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Kata Nabi, ini adalah jalan-jalan ke kanan dan ke kiri. Ini jalan-jalan yang di situ ada syaitan yang akan menyeru, menarik manusia untuk masuk ke jalan tersebut, ke kanan dan ke kiri. Ya, ke kanan dan ke kiri.
Thumma tala. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku, kata Allah. Jalan yang lurus. Maka ikutilah jalan ini. Jangan kalian berpecah belah, berselisih, menjadi kelompok-kelompok, menjadi perpecahan, sehingga kalian jauh dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang demikian Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Faman a'rada 'anil kitabi was sunnah tanaza'at at-turuq al-mudhallilah wal bid'ah al-muhdatsah. Barang siapa, kata Syekh, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, siapa yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, tanaza'at at-turuqul mudhallilah, maka pasti dia akan saling berselisih jalannya. Mereka pasti akan saling bertengkar jalannya, pasti akan saling berpecah jalannya. Mereka akan jatuh pada bid'ah-bid'ah, mereka akan tersesat. Tanaza'at turuq, tersesat jalan mereka, ya, terjatuh dalam perkara bid'ah karena berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Fal asbab allati addat ila dhuhuril bid'ah, maka sebab-sebab yang mendorong munculnya bid'ah-bid'ah tatalakhasu fil umuri taliyah, dapat diringkas di dalam beberapa poin ini. Kata beliau, al-jahlu bi ahkamid din. Sebab yang pertama adalah al-jahlu bi ahkamid din. Karena sebab ketidaktahuan, kebodohan dalam perkara hukum agama. Wattiba'il hawa. Sebab yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Watta'assubu lil ara'i wal ashkhas. Yang ketiga adalah ta'assub fanatik, mengikuti pendapat dan mengikuti tokoh-tokoh tertentu. Rabi'an wa tashabbuhi bil kuffari wa taqlidihim. Yang keempat adalah menyerupai orang-orang kafir dan mengekor mereka. Maka Syekh menyebutkan di antara sebab munculnya bid'ah ada 4. Wa natanawalu hadhil asbab bi syai'in min at-tafsil. Dan kita akan menyebutkan secara terperinci dari sebab-sebab ini. Awalan, yang pertama, al-jahlu bi ahkamiddin. Sebab munculnya bid'ah dan seorang terjatuh dalam bid'ah adalah karena sebab ketidaktahuan hukum-hukum agama. Kebodohan dalam hukum agama. Karena sebab kebodohan, maka dia jatuh dalam bid'ah dan dia menjadi orang yang memunculkan bid'ah dan menyebarkan bid'ah. Kullama imtadda az-zaman wa ba'uda an-nas an athar ar-risalah, semakin jauhnya waktu, semakin jauhnya zaman ini dari zaman risalah, dari zaman Nabi SAW, qallal ilmu wa fashal jahlu, maka ilmu semakin sedikit tetapi kebodohan tersebar di mana-mana. Kebodohan tersebar di mana-mana. Ilmu sedikit, kebodohan di mana-mana. Ulama meninggal, ilmunya dicabut. Ulama meninggal, kebodohannya tersebar. Ya. Kama akhbara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqauli, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup setelahku di antara kalian ini, maka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Para sahabat, mereka bersatu. Orang-orang munafik berusaha untuk memecah persatuan para sahabat, gagal. Orang-orang Yahudi berusaha untuk memecah belah persatuan para sahabat, gagal. Orang-orang musyrik berusaha untuk mengadu domba para sahabat, gagal semuanya. Tidak bisa. Tidak bisa. Nabi SAW selalu mengingatkan nikmatul ukhuwah, nikmatnya persaudaraan. Ketika ada sedikit saja yang bisa mengarahkan kepada hal-hal yang menjadi perpecahan, diingatkan oleh Nabi tentang nikmatnya persaudaraan. Yang sebelumnya kalian bermusuhan, sebelumnya kalian berperang, Allah kasih nikmat ukhuwah imaniyah. Makanya ketika ada sedikit gesekan di antara sahabat Al-Ansar dan Muhajirin, maka sahabat
Al-Muhajirin ada yang menyeru, memanggil teman-temannya, ya al-Muhajirin. Yang Ansor dia terima, ya al-Ansor. Mereka mencari apa? Bantuan. Sesama Ansor, sesama Muhajirin. Nabi marah, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Kalian sudah mulai untuk apa? Menyeru seruan jahiliyah, fanatik pada golongan, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian. Langsung diingatkan oleh Nabi SAW. Nah, orang-orang kafir tidak bisa memecah belah para sahabat, karena selain saat itu Nabi masih ada, ilmu masih kuat, ya, berbeda dengan zaman yang semakin jauh dari zaman Nabi SAW. Kebodohan tersebar di mana-mana sehingga mudah untuk terpecah belah. Wa qawlihi, dan juga sabda Nabi SAW, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu, ya, dari hamba dengan begitu saja langsung dicabut oleh Allah, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim di tengah-tengah mereka, maka mereka menjadikan ru'usan juhala, orang-orang jahil itu sebagai tokoh, sebagai panutan, sebagai rujukan. Fasu'ilu, sehingga ketika ulama sudah meninggal, orang-orang jahil mengangkat orang jahil sebagai rujukan, sebagai alim yang ditokohkan. Fasu'ilu, maka mereka pun bertanya seputar hukum kepada orang jahil yang mereka angkat. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka orang jahil itu pun berfatwa dengan kebodohannya tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka sesat lagi menyesatkan. Jadi ada dua golongan orang jahil. Jahil mengangkat orang jahil. Yang jahil diangkat, ya, dia apa? Tidak tahu kalau dirinya jahil pun dia merasa pintar. Fasu'ilu fadhallu wa adhallu. Di jahil ketemu jahil, sesat menyesatkan. Fala yuqawimul bid'ah illa al-ilmu wal ulama. Syekh Shalih Fauzan, maka tidak ada yang bisa melawan bid'ah dan ahli bid'ah tentunya kecuali dengan ilmu dan ulama. Siapa yang bisa melawan dan membantah bid'ah kecuali dengan ilmu para ulama? Siapa yang bisa menghadapi mereka? Ulama, ilmu. Fa idza fuqida al-ilmu wal ulama, maka jika ilmu dan ulama itu sudah tidak ada, utihatil fursatu lil bid'ah an tadhhar wa tantashir, maka disitulah kesempatan bagi bid'ah-bid'ah untuk muncul dan tersebar. Wa li ahliha an yanshatu, sehingga para pembela bid'ah begitu giat dan semangat mereka dalam mengamalkan bid'ah dan menyebarkannya. Maka Ahlus Sunnah di antara prinsip dakwahnya adalah ihtimam terhadap ilmu. Ahlus Sunnah menyibukkan diri dengan ilmu untuk menjaga diri dan untuk supaya kaum muslimin yang lainnya pun terjaga dengan ilmu yang kita sebarkan. Ketika ahli sunnah, orang yang mengikuti sunnah disibukkan, ya, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak lagi semangat untuk belajar, tidak lagi semangat untuk mengkaji ilmu, maka apa yang terjadi? Ahlul bidah mereka akan bangkit. Ahlul bidah mereka akan menyebarkan bid'ahnya. Umat yang mereka awam, umat yang mereka jahil akan mudah mengikuti bid'ah dan syubhat mereka. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Akan ada sekelompok yang selalu dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Taifal mansurah, dimenangkan, ditolong oleh Allah di atas ahli bidah. Kata para ulama, dimenangkan dan ditolong oleh Allah dengan ilmu wal quwwah. Ditolong, dimenangkan dengan ilmu dan hujah dan kekuatan. Ada satu zaman, satu masa, satu tempat tertentu ahli sunnah dimenangkan dan ditolong oleh Allah bil ilmi wal hujjah, dengan ilmu dan hujjah saja. Tapi kekuatan mereka lemah. Secara kekuatan dia lemah, tapi secara ilmu dan hujjah ahli sunnah menang dari ahli bidah.
Tapi ada satu masa di negeri tertentu Allah memberikan kemenangan kepada ahli sunnah dengan ilmu dan hujah dan kekuatan sehingga ahli bid'ah tidak berani menampakkan bid'ahnya. Ya, mungkin orang melihat ahli sunnah sedikit jumlahnya, ahli sunnah lemah, tapi ahli sunnah kuat dengan ilmunya, kuat dengan hujahnya. Sehingga itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa al-jihad bil ilmi wal hujjati wal burhan muqaddam 'ala al-jihad bis sayf was sinan. Berjihad dengan ilmu, berjihad dengan hujjah, dengan dalil lebih diutamakan daripada berjihad dengan pedang, dengan senjata. Maka ahli sunnah disibukkan dengan ilmu, dengan belajar dan dengan menebarkan ilmu. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, masih ada waktu. Yakfi. Cukup insyaallah. Nanti dilanjut lagi dengan Ustaz Adi insyaallah. Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan ya pada sesi selanjutnya nanti malam insyaallah Ustaz Adi dan besok insyaallah kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insyaallah terus semangat ya. Banyak yang nginap di sini. Ini berapa persen yang nginap di sini? Sedikit. Atau tidak ada, panitia aja yang nginap. Baik, insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.